SMA Negeri 2 Ngagli. Sekolah yang terletak di Sukoharjo, Ngagli, Sleman, Yogyakarta, memiliki visi berakhlak mulia, bermutu, berwawasan global, dan berbudaya. Sekolah dengan mengusung kebijakan mutu berkibar, yaitu berakhlak mulia, efektif dan efisien, religius, konsisten, inovatif, berbudaya, amanah, dan ramah. Sekolah yang mempunyai program kelas khusus olahraga ini juga memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jumlah tenaga pendidik yaitu terdiri dari 43 guru yang menempuh jenjang S1 bahkan S2 dan sejumlah karyawan yang berjumlah 18 orang. Pada tahun ajaran 2020-2021, jumlah siswa yang terdaftar di SMA Negeri 2 Ngagli sejumlah 704 siswa. SMA Negeri 2 Ngagli atau yang bisa disebut dengan Padma Widya ini memiliki sarana prasarana yang cukup memadai, diantaranya ruang kelas, ruang perkantoran, laboratorium sekolah, kamar mandi, perpustakaan sekolah, ruang kegiatan siswa, ruang bimbingan konseling, masjid sekolah, kantin, parkiran siswa dan guru, ruang dapur, dan gedung sekolah. Prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Ngagli ini dibilang cukup gemilang, khususnya pada bagian olahraga. Sekolah yang lebih dikenal dengan nama Padma Widya menggagas sekolah berbasis menulis. Dengan begitu, budaya menulis setiap pagi di sekolah SMA Negeri 2 Ngagli ini diadakan setiap hari. Adapun kultur-kultur dari SMA Negeri 2 Ngagli ini diantaranya pembiasaan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya malu di SMA Negeri 2 Ngagli, budaya sekolah tanggap bencana, dan kemudian setiap hari Kamis Pahing menggunakan pakaian adat Jawa. Tata kelola sekolah yang ada di sekolah ini cukup profesional. Selain tata kelola sekolah yang dikelola dengan baik, sarana prasarana yang sangat mendukung kegiatan KBM yang membuat prestasi-prestasi pada sekolah SMA Negeri 2 Ngagli ini sangat menjunjung tinggi. Dari sekian banyak prestasi, pada bidang olahraga lah yang paling menonjol karena terdapat kelas khusus olahraga. Sekolah SMA Negeri 2 Ngagli ini juga menjadi favorit dari siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di daerah Sleman. Selain itu, program KKO-nya yang menjadi target calon-calon atlet yang nantinya akan menjadi siswa SMA Negeri 2 Ngagli. Cukup sekian dokumenter dari profil SMA Negeri 2 Ngagli. Terima kasih sudah menonton dan salam bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnandika Wirayuda, mahasiswa Pendidikan Matematika dari Universitas Pikir Yogyakarta. Akan melakukan presentasi atau sedikit menjelaskan terkait laporan dari PLP1 atau pengenalan lingkungan persekolahan tahap 1 yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Ngagli yang terletak di Sukoharjo, Ngagli, Sleman. Sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan karena rahmat dan karunia-Nya saya dapat melaksanakan kegiatan PLP1 dengan lancar dan tanpa halangan sedikit pun. Baik, langsung saja untuk terkait isi laporan dari saya. Yang pertama, SMA Negeri 2 Ngagli. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngagli atau yang terkenal dengan SMA Negeri 2 Ngagli ini terletak di Sukoharjo, Ngagli, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah yang terletak di Sukoharjo ini mempunyai visi, yaitu berakhlak mulia, bermutu, berwawasan global, dan berbudaya. Selain misi, terdapat kebijakan mutu dari SMA Negeri 2 Ngagli, yaitu berkibar. Selain itu, untuk mewujudkan visi, dari SMA Negeri 2 Ngagli juga terdapat misi, yaitu dari ke-9 misi. Diharapkan dari ke-9 misi ini mewujudkan dari visi, yaitu dari SMA Negeri 2 Ngagli. Dalam struktur organisasi, seorang kepala sekolah beriringan kinerjanya dengan komite sekolah. Kemudian kepala sekolah dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama ada wakil bagian kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian wakil
kepala sekolah, koordinator bagian humas atau hubungan masyarakat, kemudian koordinator sarana prasarana. Selanjutnya, di bawah naungan dari kepala sekolah langsung terdapat juga pembina OSIS, koordinator bimbingan konseling, kepala laboratorium, kepala perpus. Selanjutnya, di bawah naungan kepala sekolah juga terdapat wali kelas, guru, dan yang terakhir peserta didik. Sumber daya manusia dari SMA Negeri 2 Ngaglik. Sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah sangat penting. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu organisasi atau suatu lembaga dapat maju dan berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang, maka harus memperhatikan sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia di dalam pendidikan meliputi yang pertama tenaga pendidik, kedua tenaga kependidikan, yang terakhir atau yang ketiga peserta didik. Yang pertama tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terutama kepada pendidik di tingkat SMA. Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak bagian kesiswaan maupun kurikulum di SMA Negeri 2 Ngaglik, jumlah tenaga pendidik atau guru di SMA Negeri 2 Ngaglik ini berjumlah 43 orang yang dengan sebagian besar tenaga pengajar direkrut oleh SMA Negeri 2 Ngaglik ini telah menempuh jenjang S1 bahkan S2. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Selain itu, tenaga kependidikan adalah yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis dalam menunjang proses pendidikan. Untuk karyawan di SMA Negeri 2 Ngaglik ini berjumlah 18 orang. Selanjutnya ada peserta didik. Pada tahun ajaran 2021, jumlah siswa yang terdaftar di SMA Negeri 2 Ngaglik berjumlah 704. Selanjutnya ada sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Ngaglik. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di SMA Negeri 2 Ngaglik, kondisi bangunan dan kondisi sekolah pada umumnya sudah baik dan memenuhi syarat untuk menunjang proses pembelajaran. SMA Negeri 2 Ngaglik memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang proses pembelajaran para siswa. Beberapa sarana prasarana yang mampu menunjang proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Ngaglik diantaranya yang pertama adalah ruang kelas. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Ngaglik ini, di sekolah ini memiliki 21 ruang kelas dan berkondisi baik, dan tidak ada kerusakan yang mengalami kerusakan berat. Masing-masing kelas telah memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran, meliputi meja, kursi, papan tulis, jam dinding, almari, dan untuk alat-alat menyimpan buku. Kemudian sarana yang kedua adalah ruang perkantoran. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang telah saya lakukan, ada beberapa ruang perkantoran yang tersedia. Di antaranya ada ruang kepala sekolah, ruang wakil atau wali, atau ruang wakil kepala sekolah bagian kurikulum, bagian kesiswaan, ruang tata usaha, ruang guru, dan ruang bimbingan konseling. Di masing-masing ruang perkantoran tersebut ada fasilitas yaitu meja kursi, ruang untuk menerima tamu, almari, dan arsip. Kondisi ruang ini masing-masing dengan kondisi yang bagus dan tertata rapi serta kondisi barang yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya sarana yang ketiga adalah laboratorium sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, di SMA Negeri 2 Ngaglik ini terdapat 5 laboratorium yang masih aktif dan kondisi baik. Yang pertama ada laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium bahasa yang berjumlah 5 laboratorium dengan kondisi baik dan siap pakai. Selanjutnya, sarana yang keempat adalah kamar mandi. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Ngaglik ini terdapat 8 kamar mandi yang layak pakai, yaitu kamar mandi putra, kamar mandi putri, kamar mandi karyawan, dan kamar mandi guru. Selanjutnya ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai tujuan kurikulum 2013.
Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, fasilitas dalam perpustakaan ini cukup memadai. Di dalam perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang cukup lengkap dengan selanjutnya ada ruang kegiatan siswa. Di SMA Negeri 2 Angkli ini diantaranya terdapat ruang UKS atau unit kesehatan sekolah, sedangkan untuk menunjang pendidikan atau kegiatan pembelajaran terdapat lapangan basket, lapangan voli, aula, dan gedung pertemuan. Selanjutnya yang ketujuh ada ruang bimbingan konseling atau bisa disebut ruang BK. Berdasarkan observasi terdapat satu ruangan bimbingan konseling yang terletak di sebelah timur halaman sekolah yang berdekatan dengan ruang TU. Selanjutnya sarana yang ke-8 ada masjid sekolah. Masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah atau sholat untuk seluruh warga SMA Negeri 2 Angkli. Untuk kondisi tempat ibadah ini peralatan cukup memadai dan cukup lengkap, termasuk mukena yang cukup bersih dan juga peralatan dari kebersihan juga tersedia di dalam masjid. Selanjutnya sarana yang ke-9 adalah kantin. Kantin di SMA Negeri 2 Angkli ini terdapat 2 kantin, yaitu di sebelah timur sekolah dan sebelah barat sekolah. Kantin sendiri di sini cukup bersih dan cukup terkelola. Hanya saja karena masa pandemi, kondisi kantin kurang terawat karena tidak ada peserta didik yang datang yang membuat kantin tutup sementara. Selanjutnya, sarana yang ke-10 ada parkiran siswa dan guru. Parkiran siswa terletak di sebelah timur sekolah dan parkiran guru menjadi satu dengan parkiran karyawan di halaman depan. Selanjutnya ada prestasi dan kegiatan pendukung di SMA Negeri 2 Angkli. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan dengan Bapak Yuman selaku koordinator PLP 1 atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, SMA Negeri 2 Angkli ini dari ke tahun selalu mencetak prestasi yang luar biasa. Prestasi yang didapatkan siswa-siswi ini tidak dapat dipungkiri dari dukungan Bapak Ibu guru serta bimbingan dari para pelatih dan pembimbing. Kebanyakan dari prestasi atau peraih prestasi dari SMA Negeri 2 Angkli ini yaitu pada bidang olahraga, karena dari SMA Negeri 2 Angkli ini terdapat kelas khusus, yaitu kelas khusus olahraga atau program khusus. Untuk selanjutnya adalah kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung diadakan dengan tujuan agar potensi yang dimiliki peserta didik disalurkan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Untuk beberapa contoh kegiatan pendukung diantaranya yang pertama adalah bimbingan mengikuti lomba, yaitu lomba akademik maupun bagian non-akademik. Selanjutnya ada mengikuti bimbingan dan latihan dalam mengikuti lomba olimpiade, yaitu untuk olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, dan kimia. Selanjutnya, kultur dari SMA Negeri 2 Angkli. Kultur sekolah merupakan keyakinan, harapan, nilai-nilai, dan norma atau tata tertib dan rutinitas kerja yang dinetralisasi warga sekolah hingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah agar mencapai tujuan sekolah. SMA Negeri 2 Angkli ini yang lebih dikenal dengan istilah Padma Widya menggagas sekolah yang berbasis menulis. Dengan begitu, budaya menulis setiap pagi di sekolah SMA Negeri 2 Angkli ini selalu diadakan setiap hari. Selain itu ada kultur, yang pertama ada kultur kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang harus dilakukan kepada seluruh warga, baik maupun guru, siswa, dan pun karyawan yang lain. Selanjutnya ada budaya malu di SMA Negeri 2 Angkli ini. Untuk budaya malu agar menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi antar siswa maupun guru dan seluruh warga SMA Negeri 2 Angkli. Selanjutnya SMA Negeri 2 Angkli ini juga Selanjutnya, di SMA Negeri 2 Angkli ini juga mendapatkan budaya sekolah tanggap bencana. Diterapkan sekolah sebagai sekolah tanggap bencana ini untuk melatih peserta didik pada saat terjadinya gempa maupun terjadi bencana alam, peserta didik mampu mengetahui apa saja yang harus dilakukan pada saat di ruang kelas. Selanjutnya, kultur yang keempat ada setiap hari Kamis Pahing menggunakan pakaian baju adat Jawa. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah SMA Negeri 2 Angkli ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan atau saya lakukan bersama Bapak Yuman, terdapat beberapa peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Untuk tata tertibnya berupa yang pertama ada tata tertib kewajiban, yaitu kewajiban peserta didik yang harus dilaksanakan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah tata tertib dan aturan terkait larangan, yaitu larangan apa saja yang harus dihindari atau larangan yang terdapat di SMA Negeri 2 Angkli untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, tata tertib terkait sanksi, yaitu bila mana peserta didik
melanggar dari larangan yang sudah tertulis maupun tertulis akan mendapatkan sanksi sesuai skor dan sesuai kriteria atau kategori dan golongan kesalahan atau larangan. Selanjutnya, hal khusus. Untuk hal khusus atau hak khusus di sini yaitu dikhususkan untuk kelas KKU atau kelas khusus olahraga. Karena di sini juga untuk kelas khusus olahraga sendiri yaitu berbeda dengan kelas reguler. Untuk beda yang paling signifikan yaitu kelas khusus olahraga ini memang ditujukan untuk sebagai atlet. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan seremonial formal yang terdapat di SMA Negeri 2 Angkli ini yang pertama ada pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Selanjutnya ada kegiatan berupa kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada praktek-praktek pembiasaan positif di SMA Negeri 2 Angkli. Yang pertama adalah kegiatan rutin, contohnya yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, hormat kepada bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan literasi, dan infak siswa. Selanjutnya ada kegiatan spontan, contohnya membiasakan sopan santun, membiasakan antri, dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kegiatan keteladanan yaitu berbicara dengan sopan, membiasakan bersikap ramah, dan membiasakan rajin membaca. Baik, dapat disimpulkan pelaksanaan program pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP 1 ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan pengembangan dirinya sebagai calon tenaga pendidik. Mahasiswa juga dapat mengetahui dari kisah nyata atau kondisi nyata yang terdapat di sekolah, dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga konsep pembelajaran sosialisasi dengan masyarakat di sekolah. Pelaksanaan PLP ini dimulai tanggal 19 April 2020 dan diakhiri sampai tanggal 30 April 2021. Baik, secara kesimpulan, SMA Negeri 2 Angkli ini terdapat peraturan dan tata tertib meliputi tata tertib pemakai seragam sekolah, kehadiran siswa etika, larangan-larangan, dan juga berisi prosedural yang terdapat di sekolah SMA Negeri 2 Angkli ini. Adanya kegiatan seremonial di SMA Negeri 2 Angkli ini merupakan bentuk dari tujuan yaitu untuk sebagai contohnya upacara bendera, rapat dewan guru, dan briefing Bapak Ibu guru. Selanjutnya, kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari terkait isi laporan saya terkait pengenalan lingkungan persekolahan tahap 1 atau PLP 1. Bila mana terjadi kesalahan dalam penyamaan kata-kata, saya akhiri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.